seni rupa adalah gagasan manusia yang diekspresikan melalui pola kelakuan tertentu dengan media titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang yang ditata dengan prinsip-prinsip tertentu sehingga menghasilkan karya yang indah dan bermakna. Itu pengertian dari karya seni rupa. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur seni rupa. Nah, di sini ada 8 unsur-unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik. Titik itu unsur terpenting dalam karya seni rupa, yaitu titik itu merupakan bintik yang ada dalam seni rupa, baik itu banyak maupun sedikit. Nah, biasanya titik ini melahirkan suatu wujud dari ide-ide atau gagasan yang kemudian akan menghasilkan sebuah unsur garis. Nah, biasanya titik ini pada karya seni rupa disebut juga dengan pointillisme. Nah, itu pengertian dari titik, unsur pertama pada seni rupa. Kemudian selanjutnya adalah garis. Garis adalah unsur seni rupa sebagai hasil dari penggambaran unsur titik. Nah, jenis-jenisnya itu banyak. Ada garis lurus, pendek, panjang, horizontal, vertikal, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke unsur yang ketiga, yaitu bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang membatasi suatu bentuk sehingga dapat membentuk bidang yang melingkupi dari berbagai sisi. Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya. Itu bidang ada bulat, ada segitiga, ada persegi panjang, ada belah ketupat, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Selanjutnya adalah bentuk. Bentuk juga dapat disebut dengan shape, yakni bentuk benda polos yang muncul tanpa penjiwaan atau hadir secara kebetulan. Itu disebut dengan bentuk. Ya, jadi bentuk itu biasanya tidak bervolume, kalau bidang bervolume. Selanjutnya di situ ada warna. Oke, warna merupakan kesan yang timbul oleh pantulan cahaya pada mata. Nah, di sini warna terbagi menjadi 3 nih. Ada di sebelahnya ada warna primer, sekunder, dan warna tersier. Nah, warna primer itu apa sih? Oke, warna primer itu merupakan warna dasar yang terdiri atas warna merah, biru, dan kuning. Dan selanjutnya ada warna sekunder. Warna sekunder ini adalah campuran ya dari warna primer. Nah, misalnya orange. Orange itu campuran dari warna apa sih? Warna kuning dan merah. Selanjutnya ada warna hijau, itu campuran dari warna biru dan kuning. Selanjutnya ada warna ungu. Ungu itu campuran dari warna merah dan biru, gitu ya. Selanjutnya ada tekstur. Oke, tekstur ini biasanya kayak kasar, halus, gitu ya pada sebuah karya lukisan ataupun gambar pada seni rupa. Nah, tekstur itu adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni rupa. Itu ya yang disebut dengan tekstur. Selanjutnya yang terakhir adalah gelap terang. Oke, gelap terang itu adalah unsur yang bergantung dari intensitas cahaya. Nah, jadi kalau semakin besar intensitas suatu cahaya, maka semakin terang. Nah, sebaliknya, kalau semakin kecil, intensitas cahaya akan semakin gelap. Nah, teknik gelap terang ini dibedakan menjadi 2. Ada teknik gradasi dan ada teknik siluet. Ya, kalau siluet itu seperti bayangan-bayangan tanpa peralihan bertahap. Itu disebut dengan siluet pada gelap terang. Oke, selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip seni rupa. Di sini ada prinsipnya ada 8. Yang pertama adalah kesatuan. Nah, prinsip yang pertama itu adalah kesatuan. Kesatuan atau utility merupakan modal awal yang harus ditunjang oleh prinsip lainnya sehingga dapat menjadikannya sebuah karya seni yang bernilai estetis atau bernilai seni keindahan. Itu kesatuan. Yang kedua ada keselarasan. Keselarasan atau harmonis adalah kaitan atau kedekatan unsur-unsur yang berbeda dalam menciptakan suatu keindahan. Jadi selaras warna antara primer, sekunder, dan tersier, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada keseimbangan. Oke,
Keseimbangan itu adalah prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Ya, jadi seimbang antara unsur-unsur seni rupa, titik, garis, bidang, tekstur, gelap terang, dan warna. Selanjutnya ada irama atau ritme adalah prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur, ya. Jadi adanya irama, jadi unsur-unsur pada prinsip yang sesuai dengan unsur-unsur seni rupa tadi. Selanjutnya ada kesebandingan. Kesebandingan atau proporsi, ya, adalah upaya pengaturan yang berkenaan dengan ukuran antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam bentuk yang serasi. Jadi kesebandingan ini adalah suatu proporsi, jadi keseimbangan juga ya, termasuk itu kesebandingan antara misalnya perbandingan antara yang benda kecil maupun benda yang besar. Selanjutnya ada penekanan. Penekanan itu adalah prinsip yang mendasari kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan. Ya. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi menjadi prinsip yang paling penting dalam mendasari keindahan dari sebuah karya seni. Komposisi itu merupakan organisasi dari unsur-unsur seni rupa. Jadi ada komposisinya, ya. Jadi agar serasi dan lebih menarik biasanya pada prinsip-prinsip komposisi. Dan terakhir adalah gradasi. Gradasi itu adalah susunan warna-warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Misalnya kalian akan membuat sebuah awan, itu nggak mungkin kalian mewarnainya warna putih. Jadi ada gradasi antara warna putih dengan warna biru muda maupun biru tua, gitu ya. Ini ke-8 prinsip-prinsip seni rupa. Oke, selanjutnya di sini ada bahan dan teknik berkarya seni rupa. Ibu hanya mencontohkan ada 3. Sebenarnya banyak banget ya. Kalian juga udah tahu bahan-bahan dalam membuat karya seni itu seperti apa. Seni rupa menggambar misalnya pakai pensil warna, pakai pensil, penghapus dan lain-lain. Nah, di sini ibu contohkan ada krayon, ada pensil warna, ada cat air, ya. Cat minyak juga bisa, cat tembok juga bisa, tinta maupun kertas, gitu ya. Selanjutnya adalah media, teknik, dan karakter 2 dimensi. Nah, di sini medianya kalau 2 dimensi kan hanya panjang kali lebar kan, tidak ada volumenya, tidak berbentuk seperti nyata. Nah, di sini medianya menggunakan pensil, biasanya tekniknya itu dengan cara arsir. Jadi garis berarah ataupun garis bersilang atau titik-titik yang tadi pointillis. Tuh, dan hasilnya itu biasanya kalau kita menggambar menggunakan pensil itu gelap terang ya. Selanjutnya ada cat minyak. Nah, ini pada lukisan. Nah, yang pertama itu tekniknya ada blok pakai kuas. Selanjutnya ada titik-titik juga sama pointillis, dan ada yang namanya teknik impasto, tebal tapi dia bertumpuk warnanya. Nah, hasilnya biasanya itu tebal dan tipis. Selanjutnya adalah pensil warna yang sering kita gunakan pada saat menggambar, yaitu tekniknya dengan cara arsir seperti pensil, dan hasil atau karakternya juga menjadi gelap terang. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada krayon. Tekniknya juga sama. Sebenarnya kalau memakai krayon itu jangan ditejesin seperti ini ya, tapi diarsir aja biasa, gitu ya. Terus hasil karakternya juga sama, gelap, terang, dan lembut. Oke, selanjutnya kita masuk ke media 3 dimensi. Nah, tadi kan berbeda ya. Kalau di 2 dimensi itu hanya panjang dan lebar. Kita masuk ke media 3 dimensi berarti bervolume atau menjadi karyanya nyata. Contohnya seperti patung, terus motif-motif dekoratif, itu termasuk ke dalam 3 dimensi. Nah, di sini kita menggunakan medianya kayu seperti pahatan-pahatan ya. Tekniknya itu dengan cara dipahat. Terus hasilnya atau karakternya itu biasanya kayu itu mudah dibentuk. Kalian juga pasti pernah lihat pada ukiran-ukiran kursi, meja, pada lemari maupun pintu. Dan biasanya tahan lama jika dirawat, gitu ya. Selanjutnya ada tanah liat. Nah, tekniknya adalah dipilin. Kalian pasti pernah kan main lilin-lilinan. Nah, tanah liat juga sama. Tekniknya itu dipilin. Dan biasanya di tanah liat tersebut itu mempunyai meja putar. Jadi dibentuknya dengan cara diputar. Nah,
biasanya hasil atau karakternya itu mudah dibentuk dan perlu dibakar juga agar cepat mengeras dan berat dan tahan lama juga. Clay yang ketiga. Clay itu sama seperti lilin atau seperti tanah liat, tekniknya juga sama, sebenarnya dipilin dan dibentuk, hasilnya juga ringan dan tahan lama. Selanjutnya itu ada batu. Batu itu udah pasti dipahat dong tekniknya, dan hasil karakternya adalah tahan lama dan berat. Itu ya perbedaan dari media, teknik, dan karakter 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oke, kita sekarang lanjut ke pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah caranya stilasi. Ya. Stilasi itu merupakan cara penggambaran untuk mencapai bentuk keindahan dengan cara mengayakkan objek yang digambar, yaitu dengan cara mengayakkan setiap kontur pada objek atau benda tersebut. Nah, di sini contohnya misalnya ornamen pada motif batik. Ini ya, seperti ini ya contoh stilasi yang ada di gambar. Selanjutnya adalah distorsi. Distorsi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada pencapaian karakter atau wujud-wujud tertentu pada benda atau objek yang digambar. Nah, contohnya itu misalnya pada penggambaran figur tokoh Gatot Kaca pada wayang ya. Ini contohnya. Ini contoh distorsi. Ya, jadi menekankan pada pencapaian karakter atau wujud-wujud tertentu pada benda atau objek yang digambar. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah deformasi. Deformasi merupakan penggambaran bentuk yang menekankan pada interpretasi karakter dengan cara mengubah bentuk objek atau pengambilan unsur tertentu yang mewakili karakter hasil interpretasi yang sifatnya sangat hakiki. Nah, di sini contohnya itu deformasi itu kan mempunyai tema ya. Temanya itu ada perang, teknologi maupun sosial dan kemanusiaan. Ya, jadi di mana objek dalam lukisan itu disesuaikan dengan tema-tema di atas. Jadi disebutnya itu surrealisme. Ya, itu disebutnya deformasi. Ya, biasanya deformasi itu pada gambar-gambar 2 dimensi atau lukisan-lukisan. Nah, itu ketiga cara 2 dimensi dan 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Oke. Selesai materi karya seni rupa.